Oke, di bab ini kita akan membahas apa itu protokol jaringan dan apa saja penyusun-penyusunnya dari protokol jaringan tersebut. Protokol memiliki sebuah arti aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan pemindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, dahulu kala, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda-beda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Sehingga ISO atau International Standard Organization membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai OSI atau Open System in Connection. Jadi model ini mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari berbagai macam vendor yang berbeda. Model ini terbagi menjadi 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport, network layer, data link, dan physical layer. Yang pertama ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh protokol yang berada dalam lapisan ini adalah XTTP, FTP, SMTP, dan NFS atau Network File System. Berikutnya ada presentation layer. Jadi presentation layer itu berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak, redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Selanjutnya ada session layer. Jadi session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keempat ada transport layer. Jadi di layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut kepada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkatan ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima atau sukses dan transmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Berikutnya ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dalam menggunakan router dan switch layer 3. Berikutnya ada data link layer. Data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain ini, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan atau metode penyinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan.
Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Oke, kali ini kita akan membahas RPC atau Remote Procedure Call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, menunggu klien meminta prosedur yang disediakan oleh server. RPC sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya relatif mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan local prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logik dan tidak perlu memikirkan low level detail seperti soket, marshalling, dan unmarshalling. Selain itu, RPC juga robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Untuk kekurangannya sendiri, RPC itu tidak fleksibel terhadap perubahan. Terus kurangnya location transparansi. Misalnya, pemrograman hanya boleh melakukan pass by value, bukan pass by reference. Terus komunikasi hanya antara satu klien dan satu server, one to one at all time. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan berikan komen kalian. Terima kasih.